nonton lebih lanjut, silakan tekan dulu tombol like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan tetaplah di SBS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada. Sejak Menteri Agama mengumumkan pembatalan haji 2021, perdebatan dan gonjang-ganjing seputar dana haji mengalir tak bertepi. Semua kukuh dan kokoh pada pendapat pribadi. Nah, sekarang mari simak dengan hati pernyataan Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Anggito Abimanyu pada webinar yang diikuti ribuan peserta. Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021. Simak selengkapnya hanya di SBS Channel. Saya anggap judulnya menjawab 9 pertanyaan dana haji dengan fakta dan data, karena ini sebagian dari kita adalah ekonom, jadi biasanya kita menyajikan data, fakta, dan analisis gitu. Jadi hari ini mungkin saya akan sampaikan menjadi frequently asked questions, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Lanjut. Mungkin sebagai satu introduction ya. Pertama, KMA atau Keputusan Menteri Agama 660/2021 menyatakan alasan pembatalan haji adalah terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah. Ini bisa dilihat di Keputusan Menteri Agama tersebut. Alasannya apa? Pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji kita ke Arab Saudi. Yang kedua, jamaah haji yang sudah membayar lunas, setoran lunasannya akan menjadi prioritas 2022. Jadi ini di carry over lah namanya begitu. Meskipun sudah 2 tahun, yang 2020 di carry over 2021, yang 2021 karena juga tidak berangkat maka di carry over lagi di 2022. Dana setoran lunas 2020 yang sudah dibayarkan tadi, yang ditempatkan Bank Syariah akan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH. Jadi uang yang ada itu mendapatkan nilai manfaat, tidak nol sama sekali, tapi ada nilai manfaat. Yang nilai manfaatnya itu lebih baik daripada deposito sebetulnya di bank-bank syariah. Nah, dana haji per Mei 2021 itu nilainya 150 triliun. Kami menyatakan tetap aman, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi, tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji. Jadi kami jawab tidak ada utang, yang tadi Pak Amir sudah menyampaikan kami tidak memiliki utang dan tidak ada alokasi investasi di infrastruktur. Banyak juga yang membuat tagar dana haji diaudit gitu ya. Jadi saya kira sebagai lembaga negara kami ini sudah rutin diaudit ya, baik dulu di Kementerian Agama, kebetulan saya 3 tahun di Kementerian Agama, dana haji selalu diaudit oleh BPK, dan kebetulan mulai 2017, 2018 dan sampai sekarang itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik itu audit tahunan maupun audit semester, bahkan ada audit khusus ya. Jadi alhamdulillah sih cukup lengkap. Kemudian tahun 2018 sampai 1919 itu dinyatakan WTP ya. Kemudian dari LK laporan keuangan BPKH 2020 sedang dalam proses audit. Itu kira-kira ringkasan dari presentasi ini. Lanjut. Saya akan menyampaikan 9 topik yang menjadi pertanyaan masyarakat. Lanjut. 1, apakah pembatalan haji itu karena alasan keuangan? Ya, jawabannya tidak. Alasan utama kalau Anda baca di KMA 660 itu adalah 3 hal: kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji. Ini Anda bisa baca di Keputusan Menteri Agama KMA 660, bisa diunduh itu di A sampai F gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah BPKH khususnya memiliki utang akomodasi di Arab Saudi? Tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian butuh bukti, butuh fakta, butuh data, silahkan buka website BPKH, bpkh.co.id dan seterusnya. Coba dilihat di laporan keuangan BPKH,
tidak ada catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada penyedia jasa perhajian di Arab Saudi. Jadi sekali lagi, silakan dilihat, kami bicara fakta dan data. Lanjut. Nomor 3, apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Sekali lagi, tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Bahkan tahun 2020, kalau Anda mengikuti dan membaca laporan keuangan, meskipun ini unaudited, tapi yang sebelumnya sudah audited, itu kami membukukan surplus lebih dari 5 triliun tahun 2020, dan dana kelolaannya tumbuh di atas 15%. Itu merupakan dana kelolaan syariah yang mungkin pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ya, jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Jawaban saya tidak ada. Alokasi investasi ditujukan pada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90% adalah dalam bentuk investasi surat berharga syariah negara dan suku korporasi. Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate. Ya, Anda bisa baca di e-book kami, juga bisa baca di laporan keuangan. Silakan sekali lagi diunduh dan dibaca dengan cermat, hati-hati, dan supaya kita bicara fakta dan data. Lanjut. Nomor 5, apakah ada fatwa MUI terkait dengan investasi infrastruktur BPKH? Jawabannya tidak ada. Beredar video yang bisa saya sampaikan adalah, mungkin juga Anda bisa unduh ya di web. Jadi dana setoran BPIH bagi calon jamaah haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, ini dulu ya, sekarang rekening BPKH, boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif dan memberikan keuntungan, antara lain perempatan di perbankan syariah dan investasi dalam bentuk sukuk. Tidak ada kata-kata infrastruktur dalam fatwa tersebut. Lanjut. Nomor 6. Apakah BPKH melakukan investasi dana haji dengan izin pemilih? Benar, sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah. Ini di Undang-Undang 34 disebutkan. Dan kemudian surat wakalah itu ditandatangani oleh individu. Oleh individu ya. Individu ini, dan masing-masing jamaah sebelum melakukan pendaftaran dan menyetorkan dananya itu menandatangani surat wakalah. Ini contoh yang ada, jadi Anda bisa bayangkan sekarang ada jutaan lah gitu ya surat kuasa atau wakalah yang kami sekarang masukkan dalam digital ya, semua sudah kita scan, dan sekarang kita sudah memiliki database mengenai surat kuasa atau akad wakalah untuk masing-masing jamaah. Nomor 7, lanjut. Nomor 7, apakah dana haji di bank syariah dijamin oleh LPS? Dijamin. Dana haji milik jemaah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, jadi terlindung dari gagal bayar. Ini ada surat LPS, dan juga mungkin kalau mau ditarik ke atas di undang-undang LPS-nya, itu surat LPS nomor S001 dan seterusnya, yang mengatakan bahwa dana haji itu meskipun ditempatkan atas nama BPKH dengan QQ nama jamaah, itu jumlahnya bisa melebihi 2 miliar, tetapi tetap dijamin oleh LPS terhadap individu. Jadi masing-masing dana itu atas nama QQ jamaah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nomor 8. Nomor 8, apakah dana lunas tunda jamaah haji mendapatkan nilai manfaat? Bapak Ibu sekalian, bagi jamaah yang sudah memiliki porsi, ya, mungkin jamaah ada di sini, silahkan mengecek saldonya di va.bpkh.go.id. Jadi ini adalah buku tabungan virtual dari jamaah haji, itu ada. Jadi ini adalah contoh jamaah lunas tunda. Nah, memang selama ini mendapatkan
virtual account dalam bentuk alokasi nilai manfaat. Coba diperhatikan nomor 6. Jadi nomor 6 tahun lalu kami telah membagikan nilai manfaat sebesar 1,7 juta rupiah dalam bentuk alokasi kepada jamaah yang lunas tunda. Ya, jadi kalau Anda hitung-hitung sebetulnya nilai manfaat atau imbal hasil yang kami berikan itu setara dengan deposito di bank-bank syariah. Bahkan sedikit lebih tinggi. Ya, netnya hampir sekitar 5%. Ya. Untuk hari ini deposito syariah sudah di bawah 5%. Jadi kami diamanahkan untuk memberikan nilai manfaat pada jemaah lunas tunda. Lanjut. Nomor 9, apakah BPK sudah laporan keuangan, maksudnya laporan keuangan BPK sudah diaudit oleh BPK? Jawabannya sudah. Dana haji di BPKH selalu diaudit oleh BPK untuk LK 2018-2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Untuk LK 2020 dalam proses audit. Tapi kalau Anda mau lihat, Bapak Ibu mau lihat, silahkan mengunduh di website kami. Alhamdulillah sudah bisa dilihat laporan keuangan unaudited. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.